Welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan selalu membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mindset kita saat market sedang crash seperti sekarang. Ada beberapa hal yang ingin gue bahas. Yang pertama adalah mengenai apakah sebelum-sebelumnya pernah crash seperti ini dan sebesar apa. Atau mungkin lebih tepatnya, apakah normal crash sebesar 30, 40, 50% dalam cryptocurrency market. Ya. Dan yang kedua adalah gimana kita bisa menjaga resiko kita. Gitu. Dan yang ketiga, kalau sudah nyangkut, ada cara lain nggak sih supaya kita bisa tetap profit saat market sedang ya nggak jelas seperti ini. Ya, langsung kita masuk ke videonya. Oke guys, pada hari ini kita akan membahas mengenai apa yang kita bisa lakukan saat market sedang nge-crash seperti ini ya. Gue yakin cukup banyak dari kalian merasa bahwa aduh kok enek ya gitu ya. Turunnya lumayan besar, apalagi mungkin kalian yang kena likuidasi, pasti bawaannya cenderung nggak mau lihat markets. Tetapi seringkali saat market sedang berdarah-darah di masa sedang paling nggak enaknya, itu adalah kadang-kadang masa yang memang paling cocok untuk kita akumulasi. Gitu. Dan selamat bagi kalian yang cukup kuat mentalnya dan akumulasi. Jadi hari ini kita akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah kita akan lihat crash-crash sebelumnya, separah apa sebelumnya, dan kita akan coba lihat explore sebenarnya cryptocurrency ini se-volatile apa gitu. Karena cukup banyak orang yang mungkin baru masuk ya di awal-awal tahun atau mungkin setelah crash di Mei baru mulai pada masuk. Banyak yang belum merasakan volatilitas dari cryptocurrency yang sesungguhnya. Karena kalau lu sudah ada sejak tahun 2016, 2017, bahkan lebih dulu lagi, lu pasti sudah terbiasa dengan volatilitas cryptocurrency yang bikin orang bisa wah mual gitu ya. Dimana dulu itu koreksi 40%, 50% itu terjadi berkali-kali dalam satu cycle gitu ya. Jadi kita akan mulai dulu dari yang pertama, yaitu adalah kita lihat siklus-siklus sebelumnya. Pernah separah apa sih dan apakah crash sebesar 40-50% ini normal di cryptocurrency market? Oke, sekarang kita akan masuk ke chart favorit kita saat market sedang nge-crash, yaitu adalah chart bull support band ditambah dengan EMA cross 8 dan 50 ya. Kalau kita lihat sekilas sebenarnya nggak terlalu parah kalau kita lihat ya jujurnya. Nanti konteks di belakang ya kalau ngomongin parah. Jadi dari all time high dia di sini sampai ke posisi ini hanya minus 30%-an. Wah, bro, hanya gimana gue udah rugi gede nih bla 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 bla. Sekarang gini, kalau lu udah mual hanya dengan koreksi 30%, gue saranin jangan main di kripto. Gitu ya, karena seperti yang gue sudah pernah bahas di DCWT gue dari awal-awal ya, cryptocurrency market sehari bisa gerak 20%, belasan persen itu sangat normal. Bahkan kalau mau ngomong dulu tuh lebih gila, jauh lebih gila. Sekarang masih jauh lebih mild gitu, dimana pergerakan seperti ini tuh nggak terlalu sering. Kalau dulu, oh lord, it happens all the time. Ya, kita lihat konteksnya. Apa yang gue bilang? Kita lihat tahun 2013 dulu ya, dimana sudah cukup lama tuh. 2013. Kalau kita lihat di chart, apalagi ini chartnya logaritmik ya, kita seringkali melihat seperti ini, oh ya paling berapa persen sih. Tapi kalau kita lihat pada faktanya, ini tuh swing sangat besar. Ini swing 75%, ya, 75% nge-crashnya. Dibandingkan dengan sekarang, cryptocurrency market jauh lebih apa ya, mulai nggak volatile gitu sebenarnya. Nggak, ya minimal gini, nggak se-volatile dulu. Dimana dulu saat koreksi itu sadis banget. Dan 70-80% koreksi itu nggak berarti bear market. Gitu. Kalau sekarang, kesannya gitu ya, lu baru dikasih 30%, 20% aja langsung semua omongannya, wah bear market, ini bear market. Kalau lu udah ada dari dulu, lu mungkin akan sedikit bingung gitu, hah? Bukannya koreksi dulu tuh lebih gila ya? Dan memang ya benar, dulu jauh lebih gila. Dari sini ya, di sini koreksi sampai ke paling dalamnya, paling bawahnya sini sebenarnya, itu 78%. Kita cari lagi di sini. Koreksi dari sini sampai sini itu sekitar 71%. Mana lagi? Di sini ya. Koreksi dari ini dari sini aja. Kelihatannya kecil kan? Kayak kecil. Tapi kalau kita cek ini koreksi 50%. Jadi it happens a lot in cryptocurrency market. Koreksi 40, 50, 30% itu sering banget terjadi. Makanya kalau lu nggak siap untuk volatilitas sebesar ini, tinggalkanlah cryptocurrency market. Karena memang dasarnya dia adalah satu market yang masih sangat muda.
Market yang sangat muda otomatis akan lebih volatile. Karena kenapa? Partisipannya lebih sedikit. Sekarang pertanyaan gue satu, berapa banyak orang yang sudah berpartisipasi dalam markets emas, markets silver, apalagi kayu, lalu forex, dan lain-lainnya saham. Udah jauh lebih panjang dibandingkan dengan cryptocurrency. Cryptocurrency bisa dibilang data yang kita bisa tarik paling panjang itu, dan hanya Bitcoin aja itu juga ya catatannya, itu hanya dari 2011. Dimana kita bisa lihat di Bitcoin Index ini. Paling panjang datanya itu 2011. Atau lebih tepatnya 2010 akhir lah ya. Pertengahan 2010. Berarti datanya baru 11 tahunan. Jadi masih sangat pendek sekali. Nah, otomatis karena sangat pendek, ya kita lihat sendiri marketnya seperti roller coaster. Kita apalagi di awal-awal nih. Di sini lihat, boom. Kelihatannya kecil banget, ya pergerakannya kayak kecil. Oh, ini kayak koreksi normal, tapi itu koreksi 50%. Gitu. Ya, jadi gue ingetin sekali lagi, karena gini, nggak semua orang punya risk appetite yang sama. Nggak semua orang punya daya tahan terhadap resiko itu yang sama. Ada orang yang lebih kuat untuk menahan risiko, ada yang baru turun belasan persen aja langsung mual. Gitu. Jadi itu salah satu lagi disclaimer buat kalian yang ingin atau sudah kecemplung di dunia cryptocurrency. Apabila lu nggak siap dengan koreksi yang sadis, carilah markets lain. Nah, mungkin beberapa dari kalian berpikir, oh ya sudah, kalau gitu kita invest aja di emas. Emas kan stabil. Dan benar, emas cenderung stabil. Tapi kita lihat, ini emas pada tahun 1970-an ya. Berarti sekitar 50 tahun lalu. Ya, dan kalau kita lihat, orang berpikir emas tuh selalu stabil dong, sudah sejak lama. Dan benar, emas itu sudah sangat tua. Aset yang bisa dibilang sudah diterima sejak sebelum Masehi sebagai satu alat tukar yang berharga. Kemanapun di dunia selama berapa ribu tahun ke belakang, emas bisa kita tukarkan dengan barang. Ya, itu adalah satu currency yang cukup mutlak selama ribuan tahun. Tapi kita lihat di 1970-an, di mana aset itu bisa dibilang sudah ribuan tahun, itu volatile. Kita lihat di sini ya. Dia pergerakannya di sini 29%. Sekarang pertanyaannya, kapan lo dengar emas gerak 29%? Dengan cepat, naik turunnya cepat sekali. Kita lihat ya, naiknya juga lihat nih. Dari sini ke sini, naik 40%. Mungkin orang berpikir, ini jangan-jangan salah chart. Ini jangan-jangan chartnya Bitcoin. No. Artinya apa? Semakin banyak dana masuk ke dalam satu aset, aset tersebut pelan-pelan akan menjadi less volatile. Kita lihat harga emas sekarang. Cenderung nggak gerak, di situ-situ saja. Kalau turun juga nggak ekstrim, kalau naik pun juga sama-sama tidak ekstrim. Jadi intinya apa? At some point, cryptocurrency market akan stabil juga seperti ini. Itu stabil seperti aset-aset yang sudah lebih tua. Tetapi, now is not the time. Belum waktunya. Tapi di waktu bersamaan, kalau sudah dia tidak volatile, berarti peluang kita untuk menang besar di cryptocurrency pun jadi semakin kecil. Gitu. Jadi ya, balik lagi tidak ada yang bisa memecahkan si aturan ini, di mana high risk itu biasanya lebih high return dan low risk biasanya cenderung lebih ya low return juga gitu. Jadi ya baik lagi selalu gue ingatkan, cryptocurrency market ini adalah market yang masih sangat muda ya, sangat muda. Baru 10 ya kalau mau kita ngomong 10-11 tahun lah. Ya benar-benar di track. Sebelumnya ya peer to peer gitu ya, dikirim langsung gitu ya. Jadi bisa dibilang satu market yang masih sangat muda, dan otomatis karena muda akan jadi sangat volatile. Dan dibantu lagi dengan apa? Kurangnya regulasi dalam futures di cryptocurrency. Ya, jadilah kita bisa lihat cryptocurrency market makanya sangat-sangat volatile dan bisa naik turunnya ekstrim gitu ya. Jadi ini konteks dengan emas di tahun 1970-an. Dan selain dari itu juga, selain kita harus tahu bahwa sifat cryptocurrency ini memang volatile, yang kedua yang harus kita tahu adalah apa yang kita beli. Kalau kita di sini, ini adalah charts Bitcoin. Bitcoin bisa dibilang ada the blue chip of cryptocurrency. Dia yang dibilang sekarang paling stabil. Itu pun kita bisa lihat ternyata dia masih sangat volatile walaupun dia blue chip. Nah sekarang pertanyaannya, kalau portofolio lo isinya semua koin-koin pure spekulasi, koin-koin memes, koin-koin yang nggak punya utilitas, that's bad. Karena kenapa? Berbeda dengan Bitcoin yang memang ada utilitasnya dan sudah banyak orang yang mengadopsi Bitcoin sebagai store of value maupun juga diadopsi oleh berbagai macam institutional investor. Kalau lu berpikir itu akan sama dengan meme coins, it's two different things. It's really two different things. Kalau sekarang hype-nya tuh meme coins.
Dulu di 2016-2017, bagi kalian yang sudah sering mendengar dari CWT gue sudah sering cerita, gue merasakan pahitnya seperti apa ya, nyangkut selamanya gitu, nyangkut selamanya di koin-koin ICO. Dimana kalau kalian sudah dari zaman itu, 2016-2017, yang nge-boom itu bukan koin memes. Jadi zaman itu Dogecoin itu nggak ada yang peduli. Ya, dan memang dari dulu ya itu dianggapnya hanya joke saja. Tetapi dulu di 2016-2017 yang nge-hype adalah ICO coins, ya, di mana wah mereka bilang mereka akan menjadi the next Bitcoin. Ini faster, cheaper, wah akan mengalahkan Bitcoin. Ujung-ujungnya 90% dari project yang launch di 2016-2017 hancur. Gak ada, benar-benar jadi bubuk aja. Benar-benar cuma jadi wallet mati. Dan ya kita bisa tahu itu hilang duitnya luar biasa besar. Dan sampai sekarang gue udah sering ngomong ya beberapa kali nih, sama gue nggak pernah gue buang koin busuk itu gitu ya, koin ICO yang nggak guna itu. Karena kenapa? Itu jadi reminder gue untuk tidak membeli koin-koin yang tidak ada utilitas atau koin-koin yang hanya isinya bualan saja. Itu karena sampai sekarang di market ini pun banyak koin-koin yang hanya bualan saja, hanya bermain pom-pom saja. Tinggal nanti narasinya beda lagi ya. Cycle selanjutnya nggak tahu apa nanti mungkin koin selanjutnya ya. Jadi intinya kita harus balik lagi ke fundamentals. Nah buat kalian yang mungkin bingung gimana cara memilih altcoins yang memiliki fundamental bagus, nanti gue akan taruh linknya di bawah, di mana yang pertama ada playlist dari review crypto gue, di mana lo bisa mungkin cari apa ya, cari data gitu mengenai crypto alts yang favorit lo. Dan selain itu juga buat kalian mungkin yang pengen tahu secara teknikalnya, ada juga nanti videonya mengenai gimana caranya kita bisa memilih altcoins yang kuat secara teknikal against Bitcoin. Nah, sekarang gue harap lo sudah mendapatkan gambaran nih dari cryptocurrency market. Seperti yang sudah gue sering jelaskan dan gue sering disclaim ya di dalam video-video gue, cryptocurrency market adalah satu market yang luar biasa volatile. Karena dia adalah satu aset kelas yang masih sangat muda. Otomatis seperti yang gue bahas di belakang juga, semakin muda aset itu dan semakin sedikit uang yang ada di dalam market tersebut, maka satu aset tersebut atau kelas aset tersebut akan bisa jadi lebih volatile dibandingkan dengan market-market lainnya. Gitu. Jadi apapun itu, seperti emas contohnya tadi kan, saat dia masih sedikit, uang yang di dalam market emas, ya volatile. Apapun itu, ya. Nah, jadi sekarang kan sudah tahu nih. Otomatis kalau sudah tahu satu aset ini lebih resikonya besar, jangan all in. Jangan pakai uang panas. Karena kenapa? Ujung-ujungnya ini gue nggak tahu kenapa. Ini seperti law of attraction kayaknya ya. Orang yang pakai duit panas malah seringnya beli di pucuk. Itu gue nggak ngerti kenapa. Banyak banget yang ngomong ke gue, aduh bro, gue butuh duit nih, duitnya harus gue pakai nih. Tapi gue nyangkut di angka bla bla bla. Dan gue lihat di chart, oh my god, that's the peak gitu ya. Itu pucuk. Jadi nggak tahu lah, itu mungkin ada sedikit psychological effect atau something ya. Berarti artinya dia FOMO masuk ke marketnya. Dan lucunya ke FOMO-nya ini seringkali pakai duit yang panas. Ya. Jadi sekali lagi gue ingatkan jangan pakai duit panas. Nah sekarang mungkin ada beberapa dari lu bertanya, oke bang, gue udah sesuai dengan saran lu, gue pakai duit dingin nih, ekstra dingin, duit beku malah. Tapi gue nyangkut bang, ada cara lain nggak selain hodl, selain kita nge-hold? Well ada. Salah satunya adalah dengan kita mengikuti ya, banyak program-program di exchange. Ya. Salah satunya adalah di Bybit, di mana mereka ada launchpad ya. Dan launchpad ini sudah 6 kali nih sepanjang masa dia ada ya. Jadi program yang masih lumayan baru. Dan selama beberapa proyek ke belakang, rata-rata lumayan besar ya. Ada yang sampai ribuan persen gitu. Ada yang 20x, ada yang 30x. Ya, jadi ini salah satu cara lain untuk kita bisa terus make money dalam market yang sedang berdarah. Dan yang kedua juga kita bisa mengikuti ini dia apa namanya buy-fi center mereka, di mana ada flexible staking, dual asset mining, DeFi mining dan lain-lain. Kalau buat kalian yang masih belum ngerti apa staking, staking itu simpelnya seperti lu taruh aset lu di si exchange ini, mereka kasih bunga ke lu. Kalau kita lihat USDT itu 3,5%. Ya lu cari sendiri deh di mana perbankan yang ngasih bunga 3,5% untuk US dollar. Gak ada. Ya, dan di sini lo bisa 3,5%. Lalu juga bisa ada ETH 2%, BTC 1,5%. Tapi gue ingetin, ini bukan bulan ya. Di luar negeri tuh nggak ada yang ngomongin bulanan. Cuma di Indonesia aja yang ngomonginnya bulanan. Ini APY. Jadi per tahun. Ya.
Jadi kurang lebih seperti itu, dan sebenarnya banyak, nggak cuma di Bybit, ada di Binance, ada di Huobi, dan lain-lain. Tinggal kalian pilih mana yang lebih bagus, karena nggak semua di satu exchange itu semuanya bagus. Ada yang lebih bagus di sini, ada yang lebih bagus di situ. Contoh seperti ETH. ETH di Binance itu ya ampun jelek banget bunganya, cuma 0, sekian persen. Di sini 2%-an. USDT setahu gue di Binance lebih gede daripada di sini. Gue lupa tepatnya, kayaknya 5% atau 6%. Jadi ya kalian harus cari, harus ngulik gitu ya. Semakin lo ngulik, ya semakin besar kemungkinan lo untuk bisa ya lebih profit gitu. Zaman sekarang udah enak. 2016-2017 masih jarang exchange mau memberikan seperti ini gitu, memberikan satu peluang untuk bisa staking. Gitu. Zaman dulu banyaknya staking ini scam gitu ya. Platformnya nggak jelas, orang masukin koin ujung-ujungnya kabur. Gitu. Nah sekarang udah jauh lebih enak. Exchange dengan nama-nama besar seperti Bybit, Huobi, Binance, apalagi Pintu juga kayaknya bisa ya, Thrift. Lu bisa staking di dalam sana. Gitu ya. Jadi itu adalah satu dari banyak cara untuk kita bisa make money dalam market yang sedang menyebalkan seperti sekarang. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita lihat, cryptocurrency market adalah market yang masih sangat muda, baru sekitar 11 tahun yang tercatat. Dan ya market yang muda, otomatis biasanya uang yang masuk ke dalamnya belum terlalu besar. Ya seperti contoh, total crypto market cap itu hanya sekitar 2 triliun something. Sementara emas itu 11 triliun, hanya emas sendiri. Gitu. Jadi ya kalau kita lihat semakin besar dari market cap dari satu aset gitu ya, otomatis dia akan pelan-pelan lebih berkurang secara volatilitasnya gitu ya. Jadi ya baik lagi gue ingatkan untuk selalu pakai uang dingin di dunia cryptocurrency karena ya alasan tersebut. Dan selain dari itu juga jangan lupa untuk jangan dulu bermain futures apabila lu belum bisa menjaga resiko. Karena rata-rata orang hilang duit itu di futures ya, bukan di spot. Ya di spot bisa aja sih kalau lu cut loss, tapi banyak orang yang akhirnya beli deh udahlah tinggalin aja. Ujung-ujungnya karena ditinggalin aja itu untung bisa sampai ribuan sampai ratusan persen gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video pada hari ini, dan gue harap lu bisa melihat perspektif dari crash sebelumnya. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan juga buat kalian yang mungkin masih belum bisa baca chart, candle, dan hal-hal mendasar lain, bisa klik juga di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lu yang belum punya akun Bybit, bisa klik di bawah ada referral gua, dimana dengan referral tersebut lu bisa ikut berbagai macam program-program dari Bybit ya. Dan juga buat kalian yang belum join Telegram group kita, bisa juga join, bisa klik di bawah, dimana kita bisa ngobrol santai mengenai dunia kripto dan tentunya dua arah ya. Dan juga ya basically jangan lupa untuk like, share video, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.